Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita memulai sesi yang baru. Setelah bulan lalu kita ada di tema yang berbau psikologis, tema-tema pengalaman beragama. Bulan ini kita belajar kebijaksanaan dari 4 imam mazhab fikih yang insya Allah teman-teman pasti sudah kenal beliau-beliau berempat ini. Jadi bagi kelompok sunni, ahlu sunnah seperti kita, insya Allah nama-nama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini nama-nama yang pasti sudah sangat akrab. Hanya saja memang sebagian besar kita mungkin hanya pernah mendengar namanya, tidak pernah secara serius belajar, secara serius mengkaji tentang gagasan-gagasan dan juga teladan-teladan dari 4 tokoh besar ini. Dan mungkin itu di antara kelemahan kita ya. Kelemahan kita itu seringkali dalam banyak hal yang justru kita anggap penting, kita sering tidak terlalu serius. Jadi maka malam hari ini saya coba kita bareng-bareng, ayo kita tengok 4 tokoh besar ini. Hanya saja ya karena kita ini ngajinya ngaji filsafat, tema-temanya tema hikmah. Dengan sangat terpaksa ya yang kita gali dari beliau-beliau itu ya aspek hikmahnya. Meskipun sesungguhnya yang luar biasa dari 4 tokoh ini ya aspek fikihnya. Bagaimana mereka mengembangkan ilmu fikih. Yang ini teman-teman pasti sudah paham. Mungkin kalau ada waktu silahkan menjelajahi gagasan-gagasan para tokoh besar ini. Mungkin cari buku-buku yang judulnya Fikih 4 Mazhab. Cari mungkin buku-buku mereka sendiri yang sebagian juga bisa kita akses dengan mudah kalau hari ini. Hari ini kan kitab-kitab kuning itu kan bisa kita download bahkan gratis dari online. Ya mungkin problemnya problem bahasa, tapi kalau memang tidak males, kelihatannya terjemahannya juga ada. Ya mungkin memang problemnya males itu ya. Kita pinginnya langsung jadi, kalau pas butuh langsung ketemu, langsung bisa. Oke, baik. Malam hari ini kita awali dari tokoh awal. 4 tokoh ini sebenarnya mungkin kalau dihitung dengan periode sering disebut generasi tabi'in. Jadi dan masih termasuk kelompok salaf. Jadi kalau dalam segi kategori ulama itu kan sering dikategorikan ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ini istilah salaf yang berbeda dengan salafi yang gerakan itu ya. Ini sebenarnya kategori ulama dari aspek periodenya. Ini kadang-kadang orang kalau menggunakan istilah salaf itu harus lebih diperhatikan lagi yang dimaksud salaf yang mana. Salafi yang gerakan itu atau sebenarnya ulama salafus soleh yang dimaksud salaf dari sisi periode. Jadi kalau dari sisi periode itu kan ulama ada ulama salaf, ada ulama kholaf.
ulama salaf itu biasanya ya para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'it tabi'in. Jadi ulama salaf itu sekitar 3 abad awal Hijriah. Dan kebetulan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini masuk generasi tabi'it tabi'in, masih digolongkan salaf. Karena Imam Ahmad, Imam Hambali yang terakhir itu nanti meninggal tahun 241 Hijriah. Ini tahun 3 abad awal dari tahun Hijriah, dan berarti masih masuk generasi salaf. Setelah itu para ulamanya disebut para ulama kholaf. Ini sebenarnya periodisasi waktu saja. Yo pikirannya saling melanjutkan. Karena sumbernya juga sama. Meskipun cara beristimbat hukumnya nanti para imam ini ya punya metode sendiri-sendiri. Makanya mereka nanti punya mazhab sendiri-sendiri. Baik, kita berkenalan dulu malam hari ini dengan beliau, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Beliau memang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan bin At-Taimi. Beliau lahir di Kufah, Irak. Nanti meninggalnya di Baghdad. Ya, beliau nanti dikenal sebagai pendirinya fikih Hanafi. Ini Imam Hanafi ini dikenal sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fikih secara tertib sistematis. Kalau teman-teman buka kitab-kitab fikih hari ini itu kan biasanya terus secara sistematis diawali dari bab toharoh, kemudian bab sholat, kemudian bab zakat, kemudian dan seterusnya. Ini kan sudah sistematis. Nah, itu pelopornya dulu Imam Hanafi. Jadi beliau termasuk tokoh besar fakih. Ya tidak perlu diragukan lagi kapasitas beliau, kemampuan beliau, keahlian beliau, khususnya dalam bidang fikih. Ya tadi beliau lahirnya di Kufah. Masih kalau dalam bahasa Arab beliau termasuk kelompok Ajam. Ajam itu kalau dalam kajian Islam kan dikenal pembedaan antara Arabi dan Ajami. Ajam itu berarti bahasa ibunya, bukan bahasa Arab. Karena Imam Abu Hanifah ini kelahiran Kufah, masih dalam kelompok Persia. Nah, ini satu-satunya dari 4 imam mazhab yang Ajami, itu Imam Abu Hanifah. Sebenarnya itu istilah lama. Dulu zaman periode Umayyah, istilah Arabi dan Ajami ini sering dipakai untuk melabeli orang-orang non-muslim yang jadi rivalnya Umayyah, khususnya orang-orang Persia. Jadi cuma ya status Ajam ini tidak menghalangi seorang Imam Abu Hanifah untuk jadi tokoh besar yang punya pengikut banyak. Beliau ini putra seorang saudagar, pedagang, yaitu pedagang sutra. Nah, beliau ini suka mengikuti ayahnya untuk berdagang sutra kemana-mana. Cuma beliau ini sejak muda dikenal cerdas. Sejak kecil sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ribuan hadis. Kebiasaannya yang terkenal itu beliau selain berdagang itu wirawiri ngaji di Masjid Kufah. Nah, mungkin seperti teman-teman hari ini ya, dulu sebelum corona kan ya wirawiri ngaji dari masjid ke masjid, termasuk ngaji ke MCS.
Semoga di antara teman-teman nanti adalah yang lahir sekaliber beliau Imam Abu Hanifah ini. Cuma nanti suatu ketika ada yang mengingatkan beliau bahwa beliau itu cerdas, punya potensi, bahkan bisa hafal Al-Quran dan banyak hadis. Mbok yo lebih fokus pada ilmu dulu. Jangan disibukkan dulu untuk membantu ayahnya berdagang. Nah, akhirnya beliau mengikuti nasihat itu dan fokus untuk belajar, menambah ilmu. Terkenal sekali nanti beliau sejak muda sudah mengembara kemana-mana, mengikuti banyak kajian, belajar pada banyak guru. Ada cerita beliau itu pada umur 16 tahun melakukan perjalanan ke Mekah, ke Madinah. Kemudian selain ibadah haji juga beliau menziarahi para guru di sana untuk belajar. Ada banyak tokoh yang beliau temui, misalnya Imam Malik bin Anas, Zaid bin Ali, Ja'far Shadiq, dan lain-lain dari kelompok sahabat dan juga kelompok tabi'in. Kegemaran beliau memang di bidang fikih. Bahkan ada yang meriwayatkan beliau ini kalau dihitung gurunya bisa ratusan.